Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Cash Channel. Dinasti Rothschild adalah keluarga Yahudi asal Inggris yang memiliki kekuasaan yang sangat di luar Nurul. Ya bayangkan saja, jadi keluarga ini itu bisa menyetir negara superpower yaitu Inggris di bawah kekuasaannya. Jadi bahkan ya, keluarga Rothschild ini mampu membuat Inggris itu menjilat kepada keluarga mereka hanya untuk bisa mendapatkan dana peperangan. Ini terjadi ketika Perang Dunia Pertama. Nah, ketika itu, salah satu dari anggota keluarga Rothschild, yaitu Walter Rothschild, yang merupakan baron kedua dari keluarga Rothschild itu, akan mendirikan negara Israel di tanah Palestina. Inggris kemudian pada saat itu mendukung dengan penuh. Kenapa didukung dengan penuh? Teman-teman sudah bisa menduga. Ya, jadi tentu saja Inggris membutuhkan bantuan dari orang-orang Yahudi atau keluarga Yahudi yang kaya raya ini untuk mendanai peperangan. Yang dimana kita tahu bahwa orang-orang Yahudi ini kan tersebar di seluruh dunia. Nah, Inggris itu mau orang-orang Yahudi yang tersebar di seluruh dunia ini mendukung ataupun memberikan dana finansial kepada Inggris untuk melaksanakan peperangan menghadapi blok sentral yang terdiri dari Jerman, Austria, Hongaria, dan lain sebagainya itu. Jadi Inggris butuh itu. Ini ditandai dengan dikeluarkannya deklarasi Balfour. Jadi Inggris ini kayak, ya udah nggak apa-apa, lu diriin aja itu negara Israel itu. Yang penting jangan lupa uangnya. Begitu, itu yang ada di pikiran Inggris pada saat itu. Tetapi satu hal yang mereka tidak tahu, kalau negara yang akan dibuat ini, negara yang akan dibentuk ini, di masa yang akan datang, akan menimbulkan peperangan yang tidak berkesudahan. Kita lihat perang Israel-Palestina yang masih berlangsung sampai saat ini. Entah kapan selesainya ini perang ini. Sudah banyak sekali korban yang berjatuhan. Anak-anak, orang-orang yang tidak bersalah. As thousands of them lost their homeland with the creation of this new Jewish state, and the ones who remained are being treated like second-class citizens. Dan anehnya lagi, Inggris itu mau untuk mendukung, itu tiba-tiba mereka mendukung secara penuh ketika Inggris akan melakukan Perang Dunia Pertama. Ketika Perang Dunia Pertama akan dimulai. Loh, kenapa ketika Perang Dunia Pertama Inggris tiba-tiba mau mendukung secara penuh begitu? Jadi, ya dalam kesempatan ini kita akan bahas topik ini. Tonton sampai habis dan let's go. Jadi semuanya itu dimulai ketika pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, yaitu Arthur James Balfour, itu mengeluarkan deklarasi dukungan terhadap pendirian dari negara Israel, yang dimana deklarasi ini ditujukan kepada salah satu keluarga Rothschild, yaitu Walter Rothschild, dari keluarga Yahudi yang berada di Inggris, yang kebetulan dia itu duduk di parlemen Inggris. Mereka ini adalah dinasti. Lalu di Konoha juga ada dinasti. Namanya dinasti, ya teman-teman sudah tahu sendirilah. Tapi ya kita nggak ngomongin dinasti yang itu, kita bicara soal dinasti yang ada di sini. Apa isi dari deklarasi Balfour ini? Isinya itu mendukung untuk terbentuknya negara Zionis Israel yang kemudian akan didirikan di tanah Palestina. A political ideology calling for Jews to return to Palestine. Apa peran dari Nathan Rothschild atau dinasti Rothschild ini? Seberapa besar pengaruhnya terhadap dunia? Jadi dulu ketika Arab kemudian melakukan pemberontakan terhadap Kekhalifan Ottoman, ya, jadi Arab itu kan dulu dikuasai di abad sekitar tahun 1000-an itu masih dikuasai oleh Kekhalifan Ottoman. Arab kan kemudian melakukan pemberontakan pada saat itu, yang dimana pemberontakan ini dipimpin oleh pemimpin-pemimpin Arab yang berjuang untuk kemerdekaan bangsa Arab. Dan kemudian ketika pemerintah baru ini terbentuk, mereka itu mendapatkan dukungan dari negara Inggris. Tujuan awal dari dari Arab ini kemudian melakukan pemberontakan karena mereka itu takut akan menyebarnya kepercayaan agnostik di kalangan Arab atau di tanah Arab pada saat itu yang berasal dari Prancis. Nah, itu yang membuat mereka ingin pemberontakan. Negara baru ini atau pemerintahan baru yang di Arab ini, mereka tuh butuh negara yang kuat, yang memiliki kekuatan superpower begitu,
untuk melindungi negaranya dari serangan-serangan dari bangsa luar. Jadi mereka butuh Inggris begitu untuk melindungi negara mereka. Dan di awal perjanjian mereka, Inggris menjanjikan kepada pemerintah Arab itu untuk mereka itu bisa menjalankan sistem administrasi mereka sendiri begitu. Dan itu yang menjadi janji Inggris kepada bangsa Arab. Ya karena dijanjiin begitu ya bangsa Arab kemudian pada saat itu mereka ya tertarik begitu dengan janji Inggris itu untuk kemudian mereka bisa mengelola administrasi mereka secara mandiri begitu. Akan tetapi kepercayaan dari bangsa Arab ini kepada Inggris itu kemudian dihancurkan karena Inggris itu membantu ataupun mendukung berdirinya negara Israel di tanah Palestina. Tentunya ini orang-orang Arab pada saat itu tentunya sangat terpukul begitu. Tidak hanya bangsa Arab, kaum Muslim di seluruh dunia pada saat itu ketika negara Israel ini akan didirikan, mereka pasti akan terpukul. Karena kita tahu bahwa dengan berdirinya negara Israel, tentu saja ini akan membuat orang-orang Muslim itu terancam di tanah mereka sendiri, yaitu di tanah Palestina. Tentu saja nantinya akan berdatangan orang-orang Yahudi yang berada di seluruh penjuru dunia itu ke negara Israel yang akan didirikan ini, negara Zionis Israel ini. Di mana dulunya mereka dijanjikan akan bisa mengelola administrasi mereka sendiri, tapi kok malah mereka mendirikan negara baru yang tentunya ini yang mengancam muslim-muslim yang ada di Palestina. We are proud of the role that we played in the creation of the State of Israel. Ya, memang kejadian itu kita bisa lihat sendiri. Negara Palestina itu wilayah tinggal berapa? Sebagian besar wilayah Palestina itu kemudian secara bertahap itu mulai diambil alih oleh negara Israel yang dulunya bisa kita katakan penduduk Israel itu adalah pendatang. Oh, jadi ini yang kemudian kalau kita lihat ya sekarang ini negara-negara barat itu mereka tuh lebih cenderung untuk mendukung Israel sih. Selanjutnya kita akan bahas tentang latar belakang siapa dan bagaimana dinasti ini berdiri. Dinasti Rothschild itu didirikan oleh Amschel Rothschild. Amschel Rothschild ini punya 5 anak dan salah satu anaknya yaitu Mayer Nathan Rothschild namanya. Nah, Mayer Nathan Rothschild ini kemudian dia itu diberikan kekuasaan yang berada di Inggris begitu. Nathan Mayer Rothschild ini kemudian mendirikan Nathan and Sons Rothschild Group, mungkin namanya itu, mungkin nama perusahaannya yang kemudian berbasis di Inggris. Jadi dulunya itu keluarga ini kalau kita lihat dari sejarah mereka berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja. Lalu kemudian mereka merengsek masuk ke wilayah bangsawan begitu karena mereka jago berbisnis. Jadi mereka pernah mendapat gelar bangsawan itu di Austria pada tahun 1816. Nah, entah kenapa mereka kemudian mendapatkan gelar bangsawan juga di Inggris yang kemudian diberikan oleh Ratu Victoria. Mereka mendapatkan gelar The Lord of House. Mereka mendapatkan gelar bangsawan itu. Ya sebenarnya awalnya itu Ratu Victoria itu agak gimana ya, agak males begitu. Bukan males ya, agak ragu untuk memberikan gelar bangsawan kepada keluarga Rothschild. Karena ini akan memberikan dampak yang luar biasa ini pada keluarga Yahudi. Jadi ini akan memberikan dampak sosial yang luar biasa. Karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi di Eropa itu kan mereka dulunya itu sering didiskriminasi, apalagi kalau kita melihat kejadian yang terjadi setelah era Victoria itu ketika Perang Dunia Kedua itu ya kita tahulah peristiwa Holocaust itu kan orang-orang Yahudi dibantai semua gitu. Jadi segitu buruknya citra orang-orang Yahudi dibantai orang-orang Eropa. Enggak cuma di Eropa sih, orang-orang Yahudi ini kan di semua tempat itu mereka memang udah ditakdirkan untuk selalu diusir begitu. Ya, kalau Rasul kemudian dianggap sebagai bangsawan begitu karena mereka memiliki peran penting dalam peristiwa peperangan. Mereka menjadi tempat meminjam uang begitu. Ya, ternyata keluarga Rothschild ini memang sejarahnya panjang. Mereka sudah berkecimpung di dunia bisnis itu sejak tahun 1800-an atau bahkan sejak Perang Sipil Amerika, di mana di Perang Sipil Amerika yang kemudian saat itu dimenangkan oleh kubu Abraham Lincoln itu yang berperan di situ juga dinasti Rothschild karena mereka mengirim bantuan senjata dan lain sebagainya kepada pasukan Abraham Lincoln itu sehingga mereka bisa menang. Nah, selanjutnya peran mereka juga di perang Napoleon juga. Ya, mereka juga berperan di situ dalam memberikan logistik seperti senjata, peralatan-peralatan medis. Ya, seperti itulah.
Jadi di perang Arab itu, Inggris membantu para separatis itu untuk melakukan pemberontakan dengan mengirimkan salah satu intelijennya untuk kemudian membantu bangsa Arab untuk mendirikan sebuah negara Arab Saudi itu, yang kemudian bisa melepaskan diri dari kekhalifahan Ottoman. Nah, ketika itu tentu saja itu secara nggak langsung yang membiayai dana perang atau dana persenjataan yang kemudian diberikan Inggris kepada para pemberontak itu tentu saja itu diberikan oleh keluarga Rothschild untuk memberikan dana perang tersebut. Kemudian selanjutnya di perang Jepang Rusia itu, di situ yang berperan juga keluarga Rothschild. Melalui Rothschild International Banking itu dinasti Rothschild itu memberikan bantuan begitu. Jadi mereka itu memberikan bantuan berupa pembuatan pinjaman dana begitu untuk pembuatan senjata, alat-alat medis dan lain sebagainya yang dibutuhkan dalam peperangan begitu. Jadi itu peran mereka. Jadi di sini kita bisa tahu bahwa Rothschild ini adalah orang yang paling berkuasa di dunia. Ini menurut Perdana Menteri Inggris yang kemudian dia katakan ini tahun 1909, yaitu George Lord. Gimana sih cara bacanya? Pada tahun 1909 itu pernah mengatakan kalau Inggris itu dikuasai oleh dinasti Rothschild. Ya, seolah-olah dia itu yang punya negara itu. Jadi kalau Rothschild kemudian bisa menguasai Inggris, mereka bisa menyetir negara superpower yaitu Inggris. Yang kita tahu bahwa Inggris ini adalah salah satu negara terkuat di dunia saat itu. Kalau Inggris saja dia sudah bisa kuasai, itu artinya dia itu adalah orang paling berkuasa di dunia. Kan begitu. Terima kasih sudah menyaksikan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.